Welcome back guys. Seperti janji saya sebelumnya, saya mau bikin satu video tutorial TradingView teman-teman. Ini sih pekerjaan yang mendasar ya. Tapi walaupun ini mendasar, beberapa hari yang lalu saya sering ketemu dengan banyak orang yang katanya main saham, ya, main kripto, ya, yang sudah punya Bitcoin. Tapi setelah saya ajak ngobrol-ngobrol, kamu biasa pakai tool apa? Saya tanya. Dia nggak ngomong tool apa. Dia juga nggak ngerti. Saya bilang, kamu ada pakai TradingView nggak? Enggak, katanya. Nah, pada saat saya bicara ke orang ini, saya tahu dia tidak pakai TradingView, ya sudah. Saya anggap bahwa kamu investor, kamu trader nih katanya. Punya saham, punya Bitcoin, punya kripto, punya ini segala macam. Tapi Anda tidak paham bagaimana cara menganalisa market melalui TradingView yang dipakai oleh kebanyakan mayoritas investor ya di seluruh dunia ya, masih pakai ini gitu loh. Tapi dia nggak pakai. Jadi saya menarik kesimpulan dia ini entry-nya pakai feeling nih, pakai FOMO nih. Lalu saya juga ketemu seorang teman ya yang saya kenal. Dia sudah entry Bitcoin itu kurang lebih portonya ada 800 juta, 900 juta. Buat orang yang baru entry saya pikir ini cukup besar ya buat orang-orang tertentu. Tapi anehnya teman saya ini, saya tanya ke dia lagi, bro, lu investasi di Bitcoin, beli Bitcoin ada pakai analisa nggak di TradingView? Enggak, katanya, gue nggak ngerti. Akhirnya saya ajarin juga ya. Oke lah kalau gitu, saya akan perkenalkan ya sedikit ya aja bagaimana cara menggunakan TradingView ya teman-teman ya. Ya, Anda bisa eksplorasi sendiri lah. Saya juga dulu belajar sedikit-sedikit ya, bukan berarti saya sudah pinter. Saya juga banyak nggak taunya. Ini yang biasa saya gunakan aja untuk hal yang mendasar gitu. Ya, oke saya langsung mulai. Anda buka Google aja teman-teman, gampang. Anda tinggal ketik TradingView. Nah, udah TradingView. Udah. Nah, muncul begini kan? Ya. Tagline-nya aja melacak seluruh pasar nih. Jadi, Anda investor, trader Bitcoin, Anda wajib paham dan tahu cara menggunakan TradingView. Ya, muncul nih begini teman-teman. Nah, muncul begini. Anda lihat tuh ada S&P 500, segalanya Nasdaq ya. Ada Nasdaq di sini kenaikan berapa persen ketahuan kan? Ya, indeks Jepang lah, composite index ya, ya macam-macam lah ya. Nah, di sini ada beberapa menu, ada produknya. Kalau Anda mau beli paket TradingView yang berbayar dengan indikator yang lebih luas, dengan cakupan yang lebih luas ya silakan Anda bisa beli yang berbayar ya. Kalau saya biasa pakai yang free kalau untuk TradingView. Saat ini ya, saya lagi pertimbangkan untuk yang berbayar. Ya, karena analisa semakin dalam. Community ya, bisa Anda explore. Ini cukup Anda tahu aja. Market. Nah, ini market teman-teman. Anda harus pilih. Anda orang saham, Anda pilih market stock. Nah, di sini Anda klik tuh ya. Anda orang kripto ya, Anda pilih kripto. Anda future ya, future, forex ya, forex ya. Jadi hampir rata-rata market ya, capital market itu bisa Anda analisa melalui aplikasi yang namanya, platform yang namanya TradingView seperti itu. Karena saya kripto ya, saya langsung aja nih kripto, saya klik kripto, klik, nah kripto, oke, overview muncul begini. Saya langsung ketik nih di sini searchingnya, saya langsung ketik BTC, nah, besar ya, BTC, pairnya USDT teman-teman. Artinya Bitcoin pair tradingnya adalah USDT. USDT adalah dolar digital 1:1 dengan US dollar ya. USDT. Nah, terus di sini nih teman-teman Anda boleh pilih nih chartnya yang mau yang mana nih. Nah, kalau Anda yang lebih global ya, kalau saya untuk yang global ya. Yang umum saya pakai yang ini aja nih. Nah, ini. Nah, ini nih ya. Tuh. Spot crypto yang di crypto. Anda boleh pakai yang Binance, Coinbase, macam-macam lah teman-teman ya. Saya pakai yang ini sih. Oke, coba saya klik ya. Nah, langsung muncul tuh chartnya begitu. Ya, ini bekas saya analisa nih, teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa dashboard ya, teman-teman ya. Candle nih, candle. Ini kan candlenya candlestick ya. Anda kalau misalkan mau analisa pakai candle apa nih? Line ini. Anda tinggal klik aja. Klik. Nah, itu jadi line kan berubah tuh. Ya, Anda berubah lagi ke misalnya ke candle. Nah, terus Anda ngomong lagi, kok saya mau rubah yang ke bar, boleh nggak? Anda tinggal rubah aja sini, klik. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya sih lebih senang pakai yang ini ya, yang candle. Gitu. Ya, oke teman-teman, ini saya hapus dulu ini, bekas saya analisa. Hapusnya sini aja, remove. Oke, ya bersih nih teman-teman. Ya,
Oke, ini candle. Ini ada indikator. Anda mau pakai indikator apa nih? Ini saya rubah jadi daily aja ya. Oh ya, kalau Anda mau rubah time frame tinggal pilih aja di sini. Klik aja di sini. Nah, tuh. Kalau second sih enggak lah ya. Untuk orang scalping itu. Saya biasa pakai minimal ya mungkin kadang 15 menit, 30, 45 menit ya, minimalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Biasanya 1 jam dan 4 jam. Satu hari Anda tinggal atur aja one day gitu ya. Ini satu hari. Gitu ya. Anda tinggal ini aja, di zoom aja. Anda klik kalau pakai mouse ya, Anda klik sebelah kiri ini, klik kiri, klik. Nah, Anda tarik-tarik aja ini bisa kok ditarik-tarik gitu. Digeser-geser ya. Ingat, klik mouse bagian kiri, klik, Anda tahan, Anda geser-geser. Nah, ini sangat mendasar teman-teman. Tapi anehnya dulu saya nggak ngerti teman-teman. Saya belajar otodidak. Anda sekarang saya bikinin tutorial tuh. Ya, Anda harus thank you sama gue nih. Saya belajarnya berjam-jam tuh hanya untuk hal-hal sepele gini. Karena nggak ada yang ngajarin teman-teman. Siapa yang mau ngajarin saya? Ada kali istri saya yang ngajarin saya. Cuma istri saya juga kadang sebel juga ngajarin gue. Lambat gitu loh. Maklum ya, generasinya sudah generasi senior gitu loh. Oke? Nah ini nih, time frame daily. Kalau Anda rubah ke weekly, kan berubah lagi chartnya tuh teman-teman. Ya, berubah lagi chartnya tuh. Anda geser-geser tuh. Anda monthly, nah saya lagi begini nih. Time frame itu penting teman-teman. Ya, nah kalau Anda mau kecilin, pendekin, lebarin, tinggal ini aja. Anda scroll aja sini. Ini kursornya Anda taruh di sini ya teman-teman ya. Kursornya Anda taruh sini, Anda scroll. Nah tuh. Kan Anda pegang mouse nih, ya. Panjang, ya, pendek tuh. Ya ini ya. Jadi kursor Anda lihat di sini, Anda taruh di sini. Nah, Anda bisa gini. Gitu. Ya, Anda mau atur nih. Nah, tuh, tinggal main aja kursornya gini, panjangin. Ya, geser gitu. Nah, ini begini. Tinggal Anda atur-atur aja begitu. Ya. Oke. Lalu saya kan sering ngomong tuh, ada indikator EMA lah, ada indikator RSI lah. Ngambilnya di mana nih? Anda klik di sini aja nih. Nah, sini ya, teman-teman ya. Perhatikan nih, ini kan ada indicators ya. Banyak indikator maksudnya. Anda klik di sini, nah banyak tuh, Anda tinggal ketik aja di sini. Ya, Anda tinggal ketik. Nah, tinggal ketik nih. Ketik di sini nih. Nah, lambang ini nih. Anda ketik misalkan RSI. Nah, tuh. Mana RSI? RSI Relative Strength Index. Nah, Anda kasih tanda bintang aja. Biar itu menjadi prioritas Anda ya. Relative Strength Index misalkan. Gue mau munculin RSI nih, biar gue tahu apakah Bitcoin sudah overbought atau oversold gitu ya. Nah, muncul tuh dia teman-teman. Saya klik ya. Nah, tuh muncul kan? Oh, muncul teman-teman. RSI muncul. Gitu. Pak, kalau saya mau hapus bagaimana? Kok kalau mau semua tinggal ini aja. Ini kan RSI nih. Nah, Anda ada tanda ini, ada tanda tempat sampah nih teman-teman. Anda klik hilang dia. Nah, gitu loh. Nggak usah khawatir. Gitu ya. Terus Anda ngomong begini lagi, kok saya mau munculkan indikator EMA kan, Koko sering ngomong tuh indikator EMA, tinggal klik aja sini. Nah, EMA tuh, EMA 2050 saya sering pakai. Nah, muncul tuh dia tuh, ya. Nah, kalau Anda gretong gratisan, Anda hanya bisa munculkan 2 indikator, nggak bisa lebih. RSI, ya. Tuh, hanya bisa 2 indikator aja, tapi cukuplah kalau untuk pemula. Anda menggunakan 2 indikator untuk menganalisa Bitcoin ya. Cukup ini, indikator RSI, indikator EMA. Ya, Anda gabungkan aja antara indikator EMA dan RSI. Bagaimana cara penggabungannya? Kayaknya saya udah jelasin deh di video yang kedua apa ketiga tuh kalau nggak salah. Anda tonton aja. Ya, saya nggak jelasin ini karena hari ini gue cuma jelasin tutorial ya, teman-teman ya. Kalau mau hapus gampang nih, tinggal hapus nih. Nah, remove 2 indikator. Nah, hilang tuh dia gitu. Ya. Oke, Anda kalau mau tarik garis trendline, Pak, saya mau tarik garis trendline nih misalkan, trendline ya, yang daily aja deh, ya, daily, ya. Anda mau tarik garis trendline, kok saya mau tarik garis, nah, sampai kebelibet ngomongnya, tarik garis trendline, Anda pilih aja di sini nih, klik tanda panah kecil di sini ya. Perhatikan nih, tanda panah kecil, Anda klik. Ah, tuh banyak pilihan tuh. Trendline. Nah, ini nih. Nah, trendline. Oke, saya mau tarik garis trendline. Oh, aduh, nih garis nih. Ya, kita lihat nih Bitcoin ini. Ya.
Membentuk pattern apa nih? Ya, kalau di analisa teknikal, ini namanya bear flag, teman-teman. Bear flag ini hati-hati loh ya. Hati-hati Anda ini. Anda lagi di pattern ini nih. Nah, ya. Oke. Bear flag ini membentuk pattern bear flag ya. Oke. Misalkan bear flag itu artinya melanjutkan penurunan. Oke. Ini bear flagnya, tanda panah sini, klik. Nah, ini yang saya khawatirkan teman-teman, bukan khawatir kan, ini yang saya tunggu nih. Ya, jadi setelah penurunan tajam, dia membentuk bear flag. Nah, ini kayak bendera kan teman-teman. Nah, tuh. Pattern ini salah satu pattern. Nah, nanti kita bahas. Ada beberapa pattern yang umumnya dipakai dan sering terjadi. Ini namanya bear flag. Bear flag itu artinya ya dia turun tajam, ya naik sedikit, bukan naik sedikit sih, naik, kelihatannya naik, tapi sebetulnya pola kenaikan yang melanjutkan penurunan, continuation namanya, ya melanjutkan penurunan. Jadi ini namanya pattern bear flag, ya kemungkinan sudah mulai membentuk nih. Kalau dia turun sampai ke sini break ini, nah udah valid pattern bear flag teman-teman, ya paham ya teman-teman ya. Nah, terus kalau Anda mau tulisan nih, Anda mau ketik di sini, Anda tinggal ketik aja, misalkan pattern ya. Pattern huruf besar ya. Pattern bear flag. Nah, tuh teman-teman, pattern bear flag. Nah, tinggal geser-geser aja. Gitu ya. Anda mau hilangin tinggal hapus aja sini, gitu ya. Anda mau ketik lagi, tinggal ini aja T. Nah, teks ya. Bear flag, bear. Anda mau besarkan, tinggal klik ini aja. Tuh, jadi 40 besar kan? 20 aja. Nah, oke, gitu. Ya. Oke, ini saya hapus nih. Oke, hapus nanti tinggal sini juga. Kalau Anda mau hapus semua indikator yang sudah dibuat ya. Anda misalkan ada indikator EMA nih, EMA. Ya, ini EMA. Terus ada lagi RSI misalkan ya, Bollinger nih yang pernah kita kupas. Bollinger, nah Bollinger Band ini muncul nih. Oh, kan Bollinger Band. Ya, tabrakan ini jangan nih. Nah, itu Bollinger Band teman-teman. Ya. Oke, saya hapus semuanya nih. Klik tanda sampah. Remove for drawing and one indikator. Nah, bersih lagi tuh, kan? Ya, kalau Anda mau ngukur nih, kan saya suka ngukur tuh. Dari sini ke sini naiknya berapa persen ya, Anda pakai indikator ini teman-teman. Ini saya kasih tahu yang sering dipakai aja ya teman-teman ya. Nah, Anda bisa lihat tuh 38% kenaikannya. Dari bottom di sini sampai di puncak sini itu Bitcoin sudah rally 38% teman-teman. Ya, kalau penurunan sama aja dari sini misalkan turun berapa persen? Tinggal di garis saya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, ini udah. Kalau Anda mau tarik apa nih? Elliott Wave nih. Nah, ini banyak nih. Tapi saya nggak praktekin lah ya Elliott Wave ya. Jadi maksudnya pola-pola Elliott Wave tuh ada di sini gitu loh. Anda tinggal pelajari apa itu Elliott Wave ya. Cari informasi lah. Zaman sekarang mah gampang. Terus Anda mau ketik Fibonacci. Anda mau ketik Fibonacci. Nah, ini Fibonacci retracement nih. Ya, contoh misalkan saya tarik Fibonacci ya. Saya pengen tahu dari apa setelah dia naik gitu ya, akal potensi turun ke harga berapa gitu. Saya tinggal pakai Fibonacci, klik di sini, klik, nah tarik garisnya. Oh. Nah, ya nantilah kita jelasin mengenai Fibonacci lebih komplit ya. Ini contoh aja bagaimana cara penggunaan TradingView. Artinya Bitcoin ada potensi turun ke Fibo 0,618 kemungkinan ya. Atau kalau ekstrimnya dia bisa turun ke 1,618 nih teman-teman. Makanya banyak analis mengatakan Bitcoin berpotensi ke 55.000. Cara hitungnya bagaimana? Mereka hitung pakai Fibonacci retracement namanya ya. Oke, saya hilangin. Oke, bersih. Terus ini sudah, kalau Anda paham mengenai Gann juga bisa sini Fibo. Ini Gann ya. Dan box dan square bisa tuh kalau yang Anda belajar time trading ya. Terus kalau Anda mau, Anda kan kadang suka ngelihat nih orang nge-short ngelong gitu ya. Di mana tuh? Di sini nih. Nah,
saya long position, misalkan saya ngelong di sini nih. Ini cari penyakit kalau ngelong di sini ya teman-teman ya. Nah, stop lossnya di sini. Anda tinggal atur gitu ya. Stop loss. Enggak sih, saya nggak kupas ini ya. Saya nggak kupas mengenai trading future ya. Saya nggak melakukan trading future masalahnya. Ya, saya mungkin di sini TP-nya, risk-nya 1/2 gitu. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Saya hanya tunjukkan bagaimana cara menggunakan trading view-nya. Sama juga kalau Anda mau misalkan short, misalkan Anda short di sini nih. Anda short di sini, short position. Nah, Anda di sini short. Nah, tuh. Anda tinggal atur ya. Nah, tinggal atur aja short di sini. Nah, stop loss-nya di sini misalkan ya. Nah, ada TP-nya di sini misalkan TP1 ya. Anda bisa juga TP2 di sini. Atur aja, Anda tinggal atur aja. Ya, sekali lagi saya hanya kasih tahu bagaimana cara menggunakan trading view ya. Tidak ngajarin Anda trading future pakai leverage ya. Apalagi ya, dasar-dasarnya time frame Anda tinggal ketik saja di sini. Nah, daily. Nah, Anda langsung muncul tuh. Ya, kalau Anda nggak mau pilih di sini, Anda langsung ketik di sini, ketik enter aja. Nah, muncul di sini. Nah, muncul. Muncul ya, error ya. Nah, gitu, daily. Ya, teman-teman. Ini 4 jam juga bisa. Terus apa lagi ya, yang dasar-dasar aja ya, teman-teman ya. Anda mau bikin ya macam-macam, mungkin enggak inilah macam-macam garis-garis, contoh garis-garis begini. Nah, kan ya, Anda mau bikin garis-garis apa lagi nih ya, cycle nih yang tadi kan saya suka kasih tanda tuh. Nah, begini gitu teman-teman, untuk mempermudah aja sih sebetulnya ya. Terus misalkan Anda mau kasih harga nih, price label nih, lebih gampang tuh. Nah, tuh kasih harga gitu ya. Macam-macam ini aja sih yang umum-umum cycle. Terus Anda mau bikin dia kayak gimana gitu ya, kayak ya ini mungkin itu ini ya teman-teman ya. Nah tuh Anda bisa begini-gini ini ya, gitu macam-macam lah pokoknya. Anda tinggal explore di dashboard ini ya teman-teman ya. Coba aja satu-satu, jangan takut salah. Saya juga dulu coba-coba, masih banyak juga yang saya tidak explore teman-teman. Ya saya pikir ya udahlah, saya munculkan ini ya, tuh muncul tuh yang pernah saya analisa. Nah, ulang lagi tuh ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya analisa lagi mengenai tutorial cara menggunakan trading view ya. Ini yang dasar ya teman-teman ya, yang dasar aja. Yang lebih dalam lagi Anda bisa explore sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika yang belum, like, kasih komen positif, dan forward ke orang-orang yang baru mau belajar Bitcoin biar mereka tidak salah arah. Ingat, video ini bukan financial advice ya, ini hanya tutorial pembelajaran. Bisa aja saya salah mengajarkan, ada potensi juga. Kita nggak boleh pede juga teman-teman ya. Kita sharing apa yang kita tahu aja, yang bisa aja salah ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Thank you semuanya.